Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kutni SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bintan dari SMKN 1 Bintan Utara. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. 1. Pengalaman materi yang diperoleh. Dalam modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Grand 1999. Adapun 3 prinsip coaching. Yang pertama adalah asas kemitraan. Prinsip coaching yang pertama adalah asas kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachingnya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coach adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachnya dalam membantu coach belajar dari dirinya sendiri. Coach bisa berbagi mengenai pengalamannya yang terkait dengan topik pengembangan coach jika diminta oleh coach, sebagai salah satu sumber belajar bagi coach. Yang kedua, proses kreatif. Coaching adalah proses mengantarkan seseorang dari situasi dia saat ini ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan. Hal ini tergambar dalam prinsip coaching yang kedua, yaitu proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide baru. Prinsip yang ketiga, yakni memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan keberhasilannya. Selain itu, juga percakapan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh rekan yang dikembangkan. Adapun kompetensi coach, yakni kehadiran penuh, presensi. Kehadiran penuh atau presensi adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach, atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presensi, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Salah satu keterampilan utama dalam coaching adalah keterampilan mendengarkan dengan aktif, atau sering kita sebut dengan menyimak. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coach, yakni mitra bicara. Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya, termasuk penilaian terhadap coach. Adapun kompetensi yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot.
Dalam melakukan percakapan coaching, keterampilan kunci lainnya adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Berikut ini adalah percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. Alur percakapan coaching Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk pengembangan diri dan membangun kemandirian. Melalui alur percakapan coaching Tirta, kita diharapkan dapat melakukan pendampingan baik kepada rekan sejawat maupun murid. Dari segi bahasa, Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Tirta dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, 1T, tujuan umum. Tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Dalam tujuan umum, beberapa hal yang dapat coach rancang dalam pikiran coachee dan yang dapat ditanyakan kepada coachee diantaranya, apa rencana pertemuan ini? Apa tujuannya? Apa tujuan dari pertemuan ini? Apa definisi tujuan akhir yang diketahui? Apakah ukuran keberhasilan pertemuan ini? Seorang coach menanyakan kepada coachee tentang sebenarnya tujuan yang ingin diraih coachee. Berikutnya adalah identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada sesi. Beberapa hal yang dapat ditanyakan dalam tahap identifikasi ini diantaranya adalah kesempatan apa yang Bapak Ibu miliki sekarang? Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bapak Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Anda? Apa kekuatan Bapak Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Peluang kemungkinan apa yang bisa Bapak Ibu ambil? Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak Ibu dalam meraih tujuan? Apa solusinya? Berikutnya adalah rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Misalnya, pertanyaan yang bisa diajukan adalah, apa rencana Ibu Bapak dalam mencapai tujuan? Apa prioritas? Apa strategi untuk itu? Bagaimana jangka waktunya? Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak Ibu? Bagaimana cara Bapak Ibu mengantisipasi gangguan? Yang keempat adalah Ta. Ta adalah tanggung jawab, yakni membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Dengan pertanyaan, contoh sebagai berikut. Apa komitmen Bapak Ibu terhadap rencana aksi? Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak Ibu dalam menjaga komitmen? Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini?
Supervisi akademik adalah upaya membantu guru-guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan ini berarti esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai untuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya. Ada 3 tahapan dalam melakukan supervisi akademik, yakni A. Pra-observasi atau perencanaan. Ada alasan penting mengapa percakapan dengan guru sebelum kegiatan observasi kelas dibutuhkan. Pertama, percakapan awal ini membangun kepercayaan dari guru kepada pimpinan sekolah sebagai supervisor yang profesional karena merencanakan kegiatan ini dengan baik. Kedua, percakapan awal memberikan perasaan tenang mengenai tujuan dari rangkaian supervisi klinis. Supervisor menempatkan diri sebagai mitra atau rekan seperjalanan mereka dalam mengembangkan diri. Ketiga, kesepakatan yang dihasilkan pada tahap ini mengenai aspek-aspek pengembangan yang akan diobservasi memberikan rasa percaya diri dan motivasi internal karena guru merasakan keterlibatan aktif dalam proses. Guru diberikan kesempatan untuk menyampaikan rancangan pembelajaran dan apa yang menjadi target pengembangan untuk observasi. Percakapan pra-observasi ini biasanya berlaku singkat, sekitar 15-20 menit. Dengan menggunakan percakapan coaching untuk perencanaan, supervisor dapat mencatat apa yang menjadi sasaran pengembangan guru dan menginformasikannya kepada guru. Tahap observasi berikutnya adalah observasi adalah aktivitas pengamatan oleh supervisor pada saat guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Tujuan utama tahap ini adalah mengambil data atau informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah disepakati. Motif pelaksanaan observasi kelas ini harus berawal dari kebutuhan pembelajaran murid dan kebutuhan pengembangan potensi guru serta pemahaman bahwa observasi ini dilakukan supervisor bersama dengan guru. Pengamatan oleh supervisor menggunakan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya dan fokus pada sasaran yang sudah disepakati. Namun dapat saja pada saat observasi ada hal-hal menarik di luar hal yang sudah disepakati yang ditemukan oleh supervisor yang dapat bermanfaat bagi guru dalam pengembangan kompetensi dirinya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Tahapan yang ketiga adalah pasca observasi atau tindak lanjut. Dalam proses percakapan pasca observasi ini, supervisor dan guru secara bersama memahami tujuan percakapan dan saling percaya akan tahapan kegiatan yang berlangsung. Percakapan pasca observasi idealnya berisikan aktivitas berikut. Yang pertama, tujuan percakapan, analisis hasil data observasi. Yang kedua, percakapan umpan balik. Yang ketiga, percakapan perencanaan area pengembangan. Dan yang terakhir, keempat, rencana aksi pengembangan diri. Kemudian 2, emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Emosi-emosi yang hadir sebelum pembelajaran modul 2.3 adalah cemas karena dari nama coaching tersebut saya masih mengartikan kalau coaching itu adalah sesuatu yang sangat rumit. Setelah saya mempelajari modul 2.3, saya mulai tertarik dalam mempelajari dan mengimplementasikan teknik coaching ini. Saya sangat gembira saat berkolaborasi dengan rekan-rekan saya dalam melaksanakan praktik coaching, baik di ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual. Lalu selanjutnya saya merasa optimis mengimplementasikan semua yang saya pelajari di modul 2.3. 3. Keterlibatan dalam proses belajar. Dalam proses belajar mengajar, yang sudah baik dirasakan dalam melibatkan diri adalah sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching, baik sebagai coach,
coach, dan observer. Saya juga melibatkan diri dari setiap diskusi yang dilakukan terkait modul 2.3 ini. 4. Yang perlu diperbaiki terkait keterlibatan pembelajaran. Dalam keterlibatan dalam proses pembelajaran, yang masih saya harus perbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali permasalahan coach dan tentunya akan membantu coach dalam membuka pikiran, pemikiran atau solusi yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi setelah mempelajari modul 2.3, tentunya saya dapat memanajemen diri dari segala asumsi-asumsi yang biasanya timbul di benak saya saat ada rekan atau murid ketika mengeluhkan permasalahan. Saya juga sudah mulai berlatih coaching metode Tirta yang beriringan dengan mendengarkan dengan rasa, di mana rasa merupakan akronim dari receive, appreciate, summarize, dan ask. Receive yang berarti menerima, mendengarkan semua informasi yang disampaikan coach. Kemudian apresiasi, yaitu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coach. Respon yang diberikan bisa dengan anggukan, dengan kontak mata atau melontarkan kata, "Oh, ya." Bentuk apresiasi akan muncul saat kita memberikan perhatian dan hadir sepenuhnya pada coach, tidak terganggu dengan situasi lain atau sibuk mencatat. S. Summarize atau merangkum. Saat coach selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama. Perhatikan dan gunakan kata kunci yang diucapkan coach. Saat merangkum bisa menggunakan potongan-potongan informasi yang telah didapatkan dari percakapan sebelumnya. Minta coach untuk konfirmasi apakah rangkuman sudah sesuai. Kemudian A adalah ask atau tanya. Sama dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya terkait kiat mengajukan pertanyaan berbobot. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan. Ajukan pertanyaan berdasarkan apa yang didengar dan hasil merangkum. Ajukan pertanyaan yang membuat pemahaman coach lebih dalam tentang situasinya. Pertanyaan harus merupakan hasil mendengarkan yang mengandung penggalian atas kata kunci atau emosi yang sudah dikonfirmasi. Dalam format pertanyaan terbuka menggunakan apa, bagaimana, seberapa, kapan, siapa, atau di mana. Hindari menggunakan pertanyaan tertutup, mengapa, atau apakah, atau sudahkah. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana prinsip coaching ini diterapkan dalam supervisi akademik di sekolah? Kepala sekolah selaku pemangku kebijakan yang seharusnya menguasai teknik coaching dalam melakukan supervisi akademik. Supervisi seharusnya tidak hanya menilai penampilan guru saja, namun juga menggali potensi profesionalitas dari seorang guru. Tujuan supervisi harus jelas dengan melakukan percakapan sebelum observasi pra-observasi. Selama observasi, supervisor harus menilai sesuai data sehingga menimbulkan refleksi yang bermakna setelah observasi atau pasca observasi. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru. Coaching merupakan salah satu bentuk kepemimpinan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid,
guru harus menguasai berbagai kompetensi sosial dan emosional, bukan hanya aspek kognitif saja. Dengan menguasai kompetensi tersebut, maka supervisi akademik yang dilakukan oleh supervisor dengan teknik coaching akan meningkatkan kinerja guru dalam dan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik, baik di lingkungan sekolah maupun daerah. Selama ini, supervisi dianggap sebagai hal menakutkan, karena guru atau orang yang dipersupervisi akan merasa takut dinilai seolah-olah supervisor adalah orang yang mencari kesalahan atau guru sendiri takut untuk salah. Hakikat supervisi seharusnya meningkatkan kinerja dan performa guru. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Solusi yang ditawarkan adalah melakukan sosialisasi mengenai hakikat supervisi akademik yang meningkatkan performa guru, memberikan contoh praktek coaching baik kepada murid maupun rekan sejawat. Sesi terakhir adalah membuat keterhubungan. 1. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh pengawas sekolah dalam penilaian kinerja kepala sekolah. Saat itu saya ditunjuk dalam standar proses. Saya merasa takut karena saya merasa akan dinilai seperti ujian. Kegiatan supervisi ini dilakukan langsung observasi tanpa ada pembicaraan pra-observasi. Namun setelah saya pahami dari modul ini, saya diberikan tips-tips dalam melakukan penilaian dan supervisor memantau dan memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah saya lakukan dan perbaikan apa yang sudah saya upayakan. 2. Penerapan di masa mendatang. Supervisi akademik haruslah meningkatkan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Supervisi akademik dengan proses coaching menerapkan 3 prinsip, yakni asas kemitraan, proses kreatif, dan peningkatan potensi. 3. Konsep atau praktik baik dan yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka guru harus menjalankan coaching dalam menentukan gaya belajar murid agar sesuai dengan kebutuhannya. Murid akan maksimal dalam menggali potensinya jika belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri. Modul 2.2. Dalam menjalankan nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus melakukan budaya positif dengan visi dan prakarsa perubahan yang berpihak pada murid. Salah satu cara dalam mengembangkan suasana positif dalam kelas adalah dengan menerapkan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional. Dalam 5 kompetensi sosial emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness untuk dapat menciptakan suasana kelas menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, coach harus melakukan teknik mindfulness agar selama proses coaching, coach hadir sepenuhnya dalam sesi tersebut. Demikianlah koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.